raja yang sangat mulia, bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman, yang belum pernah diberikan kepada manusia lain sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Syad ayat 35 bahwa Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi Karunia." Dan Allah mengabulkan doa itu. Apa saja keistimewaan yang Allah berikan? Nabi Sulaiman bisa berbicara dan mengerti bahasa burung, bahasa semut, dan bahasa makhluk lainnya. Beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk memimpin dan mengatur bangsa jin, manusia, dan binatang. Angin pun tunduk atas perintahnya. Hanya dengan satu perintah, angin akan membawa beliau dan pasukannya berjalan sangat jauh hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh hebat kuasa Allah yang diberikan kepada nabinya. Suatu hari yang cerah, Nabi Sulaiman dan pasukannya yang sangat banyak berjalan melewati sebuah lembah tempat tinggal kawanan semut. Saat itu, seekor semut yang bijak melihat ribuan pasukan berjalan mendekat. Dengan suara keras, semut itu berteriak kepada teman-temannya, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, sedang mereka tidak menyadarinya." Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Beliau tidak marah, justru beliau tersenyum dan merasa kagum. Beliau pun berdoa dengan rasa syukur, "Ya Allah, berilah aku taufik untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, serta berilah aku amal yang saleh yang Engkau ridhai." Nabi Sulaiman sangat sadar bahwa semua kekuasaannya adalah titipan Allah, dan beliau selalu berhati-hati agar tidak menyakiti makhluk kecil sekalipun. Di perjalanan lainnya, ada satu momen yang membuat Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Beliau melihat pasukan burung-burung yang biasanya terbang mendampinginya, tapi ada satu burung yang hilang, yaitu Hudhud. Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia tidak ada di sini? Sungguh aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tak lama kemudian, Hudhud datang terbang dengan cepat dan bercerita dengan penuh semangat. "Aku tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Aku datang dari negeri Saba dengan membawa kabar penting. Di sana aku melihat seorang ratu wanita yang memimpin rakyatnya. Dia memiliki singgasana yang sangat megah dan indah. Tapi sayangnya, aku melihat ratu dan rakyatnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah." Mendengar itu, Nabi Sulaiman tidak marah. Beliau adalah nabi yang tugasnya mengajak manusia kembali kepada Allah. Beliau lalu mengirimkan surat melalui Hudhud. Isinya mengajak ratu negeri Saba untuk datang dengan hati yang terbuka, percaya kepada Allah, dan tidak menyombongkan diri. Singkat cerita, ratu negeri Saba akhirnya datang menemui Nabi Sulaiman bersama rombongannya. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah yang ada padanya. Beliau bertanya kepada pasukannya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana ratu itu ke sini sebelum mereka datang?" Seorang jin yang sangat kuat berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Dan benar saja, sekejap mata singgasana yang indah itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Melihat kehebatan itu, sang ratu akhirnya sadar. Ia tahu bahwa kekuatan ini bukan milik Nabi Sulaiman semata, tapi milik Allah yang Maha Besar. Akhirnya ratu itu pun berserah diri dan masuk ke dalam agama Allah bersama Nabi Sulaiman. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman selalu memimpin dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Beliau selalu mengingat bahwa segala kekayaan, kekuasaan, dan ilmu yang beliau miliki adalah pemberian Allah. Beliau tidak pernah sombong dan selalu mengajak semua makhluk untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhir hayatnya, Nabi Sulaiman tetap berdiri teguh menjalankan perintah Allah. Kisah beliau mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kekuatan yang sesungguhnya ada di tangan Allah, dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling taat dan bersyukur kepadanya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran yang indah dan bisa dibawa ke dalam mimpi indah juga ya. Apakah kamu ingin saya juga menuliskan poin-poin pelajaran penting dari kisah ini agar lebih mudah diingat?